Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita akan bahas soal yang kemarin. Sebelumnya mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pembahasan materi yang kemarin ya, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan pecahan biasa. Contohnya soal 3/5 ditambah 1/2. Ini adalah penyebutnya berbeda. Kita bahas sama-sama ya. Ini cara penyelesaiannya. Sebelum kita menyelesaikan, kita lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama. Yuk anak-anak, apakah sudah sama semuanya? Iya, tentu saja belum ya. Jadi kita harus mencari dulu penyebutnya agar sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mencari KPK di antara dua penyebut ini. Nih ya, KPK dari 5 dan 2. 5 berasal dari 1 kali 5, 2 berasal dari 1 kali 2. Ambil angka yang berbeda. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi angka 10 diletakkan di sini ya. Nah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Tambah penyebutnya sama ya, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1, 5. Nah, jika penyebutnya sudah sama anak-anak, perhatikan ya, jika penyebutnya sudah sama, maka boleh dijumlahkan. Jadi 6 ditambah 5, 11/10. Inilah jawabannya untuk soal yang B yang kemarin ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Masih pada pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Soal kedua, 2/9 ditambah 1/2. Kita bikin pernya dulu. Ini adalah angka yang berbeda untuk penyebutnya. KPK dari 9 dan 2. 9 dan 2. 9 berasal dari perkalian berapa anak-anak? Ada yang ingat? Ya, kunci dari semua operasi hitung pecahan. Syarat pertamanya adalah anak-anak harus hafal perkalian. Jadi kalau belum hafal perkalian, diusahakan harus hafalkan. Baik ya, kembali ke sini. KPK dari 9 dan 2. 9 berasal dari 1 kali 9 atau 3 dikali 3. Kemarin ibu sudah bilang kan, kita mengambil perkalian yang besar nih ya. Kemudian angka 2 berasal dari perkalian berapa angka 2? 2 dikali 1. Nah, jika seperti ini bagaimana caranya? Ada 4 angka dan semuanya itu yang sama cuma angka 2. Caranya adalah angka 3 dikali angka 3 dikali 2 ya. Oke. 3 dikali 3 9. 9 dikali 2 18. Maka angka 18 ini mau kita letakkan di sini ya. Nih. 18 dibagi 9 tadi sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 9 dikali 2 18. Jadi bolak-balik di situ aja ya nak ya. Jadi 18 dibagi 9 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tambah ber 18. Nih, kita tadi sudah ke sini ya. Sekarang 18 ini dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dikali 1 9. Sama dengan nih, penyebutnya sudah sama. Jika sudah sama berarti per 18. 9 ditambah 4 atau 4 ditambah 9 sama dengan, ya betul, 13. Ini hasilnya ya.
Jadi isiannya adalah 13/18. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini, yang E bagaimana cara penyelesaiannya? Ini adalah bentuk pecahan campuran. Kenapa? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Yang mana bilangan bulatnya? Ini. Satu angka yang di depan ini namanya bilangan bulat. Kemudian yang ini adalah pecahan biasa. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita sederhanakan dulu ya pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Ini caranya kali samping tambah atas, kali samping tambah atas. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. Jadinya 5/3. 3 yang ini masih dibuat di bawah 5-nya untuk jadi penyebut. Oke, tambah ya. 5/6-nya disalin kembali. 5/6. Nah, anak ibu, 5/3 ditambah 5/6 ini apakah sudah boleh ditambahkan atau belum? Iya, tentunya belum ya, karena penyebutnya masih berbeda. Bagaimana cara mencarinya? Tapi kita tetap memakai cara KPK. Jika bagi yang tidak tahu ya. Oke. KPK dari 3 dan 6. Angka 3 berasal dari 1 kali 3. Angka 6 berasal dari 2 dikali 3. Nah, jika sudah seperti ini, mana yang mau kita ambil? 2 dikali 3 dikali 3. Oke, 2 dikali 3 6, 6 dikali 3 18. Boleh pakai angka 18, tapi memang nanti jalannya bakalan panjang ya. Ibu ajarkan cara cepatnya. Nih, angka 6 dengan 3 ini mana yang mau anak ibu ambil ya? Yang kira-kira angkanya yang diletakkan di sini bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 3. Sekarang kita coba ambil yang 6-nya ya. Nih, 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 5 10 ditambah per 6. 6 dibagi 6 1. 1 dikali 5 jadi 10 ditambah 5 15 per 6. Apakah sudah sampai di sini? Karena pecahan campuran ini hasilnya harus kita kembalikan wujudnya menjadi pecahan campuran. Anak-anak, kita akan mengubah pecahan biasa ini 15/6 ini untuk menjadi pecahan campuran. Caranya ada 2 ya. Cara yang pertama, 15/6 ini mau sama-sama kita bagi 3 karena hanya angka 3 yang bisa habis dibagi 15 dan habis dibagi dengan 6. Coba ya. 15/6 dibagi 3. Oke. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 3 adalah 15. Lanjut ya. Per 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 6. 2 ya. Jadi 5/2. Ini bentuknya belum berubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara merubahnya, angka yang besar dibagi dengan angka yang bawah. 5 dibagi 2. Di dalam angka 5 ini ada berapa 2-nya? Ya, ada 2. Nah, sisanya berapa? 1/2. Jadi seperti itu ya. Nah, cara yang keduanya, bagaimana cara merubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran? Bisa langsung 15/6 langsung dibagi ke bawah. Di dalam 15-nya ada berapa 6-nya? Ya, hitung jari-jarinya, diangkat jari-jarinya 15 dibagi 6. Kira-kira ada 2 ya. Berapa sisanya? 3/6.
Nah, ini sudah seperti bentuk pecahan campuran. Tetapi angka 3 dengan 6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya, kita perkecil lagi. 2-nya tetap ditulis. 3 dan 6 ini kira-kira mau dibagi angka berapa sehingga habis? Yuk coba dilihat anak-anak semuanya. Angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama, 21/2 dan 21/2 untuk cara yang pertama. Silakan anak-anak nanti pilih cara yang paling mudah bagi anak-anak untuk dicoba di rumah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru ya. Kita menambah materi baru yaitu tentang operasi hitung pecahan. Hanya saja kalau kemarin kita membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, dengan penyebut yang berbeda, dan penjumlahan pecahan campuran. Hari ini kita akan tambah ilmunya lagi yaitu penjumlahan pecahan desimal ya. Penjumlahan pecahan desimal. Oke. Anak-anak masih ingat apa itu pengertian dari pecahan desimal? Apa? Oke, pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri atas pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan yang ditulis dengan tanda koma. Ya, misalnya 0,37, 1,25 dan lain sebagainya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ya, gampang saja caranya. Misal ada soal 2,27 ditambah 0,12 ya. Ini misal ya, contoh soal. Nah, cara penyelesaiannya anak-anak tinggal mengurutkan dua angka tersebut secara berurutan ke bawah dengan tanda komanya sejajar. Ini ya. 2,27 ditambah 0,12. Perhatikan ya. Tanda komanya harus kita sejajarkan ya. Jika tidak sejajar maka nanti hasilnya akan salah anak-anak. Jadi dia harus sejajar. 2,27 ditambah 0,12. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 2 ditambah 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Komanya diletakkan di bawah sini. Kemudian 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2,39. Baik, ada lagi contoh soal kedua yaitu 0,45 ditambah 1,3 sama dengan ya. Oke. Anak-anak cara penyelesaiannya sama seperti soal di atas. Jadi disusun ke bawah sesuai dengan tanda komanya ya. 0,45 dan 1,3 ditambah 5 turun. Yuk sama-sama kita jumlahkan. 5 turun ke bawah. 4 tambah 3 berapa anak? Iya, 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Komanya turun ke bawah. 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 1,75. Nah, itulah tadi anak-anak penyelesaian penjumlahan pecahan desimal. Caranya sangat mudah kan? Baik, hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mulai dari kemarin yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, kemudian penjumlahan pecahan campuran, dan yang ini satu lagi tambahannya penjumlahan pecahan desimal. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu tetap fokus, tetap semangat. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.